Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, salve damai Kristus beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik, 6 September 2024. Injil bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39. Saudara-saudari yang terkasih, orang Farisi menegur Yesus karena murid-murid Yesus tidak berpuasa. Orang Farisi membandingkan murid Yesus dengan mereka dan mensejajarkan murid-murid atau orang Farisi dengan murid-murid Yohanes Pembaptis yang rajin berpuasa dan sembahyang. Dari sikap orang Farisi ini, nampak mereka ingin menunjukkan keunggulan mereka, seakan mereka lebih suci karena mereka rajin berpuasa dan sembahyang. Namun untuk menjawab pertanyaan orang Farisi ini, Yesus mengatakan, "Pantaskah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa saat mereka sedang bersama-sama dengan mempelai laki-laki?" Dalam budaya orang Yahudi, dalam suatu pesta pernikahan, bisa dikatakan tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk berpuasa, sebab hari itu adalah saatnya bersuka cita. Yesus memberi jawaban kepada mereka dengan mengumpamakan dirinya sebagai mempelai laki-laki dan murid-muridnya adalah sahabat-sahabat mempelai laki-laki. Dari jawaban Yesus ini jelas secara aturan budaya orang Yahudi, memang murid-murid Yesus tidak perlu berpuasa sebab sedang bersama-sama dengan mempelai laki-laki. Nah, namun pesan terdalam yang ingin disampaikan Yesus, apa sebenarnya makna berpuasa, tujuan berpuasa, dan sikap orang yang sedang berpuasa? Tujuan berpuasa adalah untuk mencari Tuhan, mendekatkan diri, agar semakin terbukalah kepedulian kepada orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Yesus juga menekankan dalam jawaban ini bahwa orang yang berpuasa hendaknya semakin rendah hati dan bukan waktunya bagi orang berpuasa untuk menghakimi orang lain. Nah, dari jawaban Yesus ini tampaklah bahwa sikap orang Farisi yang mempertanyakan mengapa murid Yesus tidak berpuasa sesungguhnya bertolak belakang dari makna dan tujuan berpuasa itu sendiri. Sebab orang Farisi membandingkan mereka yang rajin berpuasa dan sembahyang dengan murid Yesus yang tidak berpuasa. Mereka ingin menghakimi murid Yesus dengan menonjolkan kualitas mereka yang rajin berpuasa dan bersembahyang. Di sini jelas makna puasa orang Farisi itu sudah tidak sesuai atau melenceng dari tujuan berpuasa. Lalu, apa yang dimaksud Yesus? Pantaskah sahabat-sahabat mempelai berpuasa saat mereka bersama-sama dengan mempelai? Murid-murid Yesus memang belum waktunya untuk berpuasa. Sebab berpuasa adalah mencari Tuhan untuk dapat semakin peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Namun pada saat itu, murid-murid Yesus sedang bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan. Belum waktunya mereka untuk berpuasa. Dan teladan kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan juga sedang dilakukan Yesus. Yesus memberi teladan kepedulian, bagaimana ia mengutamakan untuk peduli kepada orang-orang lemah dan yang membutuhkan pertolongan. Begitu banyak mujizat yang diperbuat Yesus untuk menolong orang-orang yang lemah dan
sangat membutuhkan pertolongan. Di sini nampak jelas bagi kita bahwa murid Yesus memang belum waktunya untuk berpuasa, sebab mereka sedang bersama-sama dengan Tuhan. Mereka sedang mendapat pengajaran langsung dari Yesus bagaimana untuk peduli kepada orang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih, lewat renungan hari ini yang kita ambil dari Injil Lukas 5 ayat 33 sampai 39 ini, pantaslah kita sebagai orang Kristen, orang Katolik yang mengimani Kristus agar dalam berpuasa kita lakukan dengan makna dan tujuan puasa yang sesungguhnya. Saat berpuasa bukan saatnya untuk menghakimi orang yang tidak berpuasa, tapi saat puasa adalah saat kita menggali relasi, membangun relasi dengan Allah, sehingga kita pun dapat menjalani hidup seturut kehendak Allah. Dan dengan puasa ini kita pun semakin peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dengan renungan hari ini, kiranya kita semakin memaknai apa itu puasa, dan kiranya puasa dapat membentuk kepribadian kita semakin peduli, rendah hati, dan semakin rindu akan kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.